Pemirsa, hingga hari ini sudah 1.155 kasus positif virus corona di Indonesia. Tentu saja jumlah yang terus bertambah membuat sebagian warga menjadi lebih panik meski masa work from home diperpanjang. Dan untuk mengetahui sifat dan cara menangkal virus COVID-19, sudah bersama kami ada dokter hewan Indro Cahyono yang juga telah meneliti virus selama 20 tahun. Selamat siang, Dokter Indro Cahyono. Selamat siang, Mbak. Baik, Anda diketahui juga mengamati virus-virus di dunia ini. Di tengah kepanikan, Dokter Indro, statement Anda sedikit menenangkan karena ada beberapa cara kita sebagai masyarakat untuk menangkal virus corona. Sebelumnya, bagaimana sebenarnya sifat dari virus corona ini? Apakah memang betul cepat sekali menular ke masyarakat? Oke, kalau kita mau berbicara mengenai virus ini, maka kita harus tahu kelebihan dan kelemahannya. Jadi, kelemahannya adalah virus ini sangat mudah dihancurkan oleh berbagai macam pelarut lemak, termasuk sabun, termasuk semua peralatan rumah tangga bisa dipakai untuk menghancurkan virusnya. Sementara kelebihannya adalah virus ini sangat mudah untuk menyebar dan juga menular antar manusia. Tapi permasalahannya adalah virus ini jika menular dari satu manusia ke manusia lain, belum tentu menimbulkan kematian. COVID-19 tidak berhubungan dengan kematian. Baik, tapi pemerintah ini dokter mengumumkan sudah ada 1.155 kasus dan ini ada angka kematian yang memang cukup tinggi sebenarnya. Dari angka kesembuhan ada 102 yang meninggal, 59 yang sembuh. Bagaimana Anda mengamatinya? Oke, sekarang kalau kita melihat dari sebaran virus, kita melihat dari sifat alami virus. Pada saat virus ini menyebar, maka tidak akan ada satu manusia pun yang bisa menghentikannya. Berarti apa? Potensi kita semua sebagai manusia yang ada di seluruh bumi, kita punya kesempatan yang sama untuk terinfeksi virus ini. Nah, permasalahannya adalah kita harus melihat ke fakta bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi virus ini, mereka bisa sembuh kemudian selamat. Nah, kita harus melihat juga mengenai data-data. Semakin tinggi data korban yang meninggal, itu juga selalu diikuti dengan semakin tingginya jumlah manusia yang terpapar. Dan itu nanti akan bisa dilihat bahwa sebenarnya yang meninggal itu sebagian besar berada di dalam kelompok dengan resiko tinggi. Berarti apa? Berarti ada misalnya orang yang punya gangguan untuk memproduksi antibodi dari dalam tubuhnya sendiri. Bisa jadi karena usia, bisa jadi karena komplikasi penyakit, bisa jadi karena gangguan pernapasan bawaan. Sementara buat manusia yang normal, yang mampu mengeluarkan antibodinya, maka dia akan mengalami kesembuhan meskipun jadi positif. Jadi status positif coronavirus itu sifatnya tidak tetap. Jadi jika kita kena, misalnya katakanlah saya kena COVID, terinfeksi coronavirus 19 hari ini, maka dalam waktu 2 minggu positif saya tadi akan bisa menjadi negatif dalam waktu 2 minggu. Itu terjadi di pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3, sudah ada buktinya, dan juga pasien nomor 12 di Bandung. Dia kembali lagi dalam kondisi sehat dan juga statusnya negatif. Dan itu yang terjadi di hampir 97% pasien yang terinfeksi positif. Baik, artinya memang sedikit banyak begitu ini sama persis dengan virus yang menyerang seperti flu biasa dan ini akan sembuh dengan antibodi dalam tubuh kita begitu. Cara yang paling tepat untuk menangkal virus ini seperti apa, dokter? Nah, jika kita mau berbicara virus, maka kita harus melihat lokasi virus itu di luar tubuh dan di dalam tubuh. Di luar tubuh kita tahu bahwa virus ini akan sangat mudah hancur terkena oleh berbagai macam pelarut lemak yang sebenarnya kita gunakan sehari-hari. Jadi jika kita lebih sering melakukan pola hidup bersih dan juga sering membersihkan diri, sering mencuci baju, maka sebaran virus di lapangan akan berkurang. Itu pertama. Terus kedua, di luar tubuh kita juga harus melihat mengenai masalah iklim yang ada di Indonesia. Yang ini agak berbeda dengan Italia atau USA. Di iklim di Indonesia itu 26 sampai 30 derajat. Virus itu hanya akan ada di udara selama maksimal 3 menit pada suhu 20 sampai 25 derajat.
Sehingga jika di suhu kita di 26 sampai 30 derajat, pas pada saat siang-siang, virus itu tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit. Ini tidak bisa dibandingkan dengan Italia. Italia suhunya 6 derajat, sementara virus ini bisa bertahan selama 3 jam di lingkungan pada suhu 10 sampai 15 derajat. Sementara di New York kemarin 10 sampai 12 derajat, di Italia 6 derajat. Itu sebabnya korban di dua negara itu lebih banyak karena begitu mereka keluar mereka akan terekspos. Sementara di tempat kita masih dilindungi oleh sinar matahari dan oleh suhu. Itu yang di luar tubuh. Sementara yang di dalam tubuh, kita harus tahu bahwa virus hanya bisa dinetralkan oleh antibodi dari dalam tubuh kita sendiri. Dan antibodi itu akan diproduksi oleh tubuh kita pada saat infeksi pertama itu selama 7 hari sesudah paparan awal. Jadi kalau kena sekarang, maka kita akan dapat antibodi 7 hari sudah itu. Di hari ke-14, antibodi kita akan sangat banyak sehingga akan menetralkan virusnya. Itu yang terjadi kepada sebagian besar penderita positif coronavirus yang kemudian dia bisa kembali lagi dan juga bisa sehat lagi. Dan data mengenai coronavirus itu akan disimpan di dalam sel memori dari dalam tubuh kita dan itu bisa bertahan sampai 30 tahun lebih. Sehingga jika kita terkena lagi, maka data dari sel memori tubuh kita akan langsung mengeluarkan antibodi tidak dalam 7 hari, tapi dalam waktu 1 sampai 2 hari, maka kita akan sembuh. Dan itu yang terjadi pada sebagian besar kasus-kasus menderita coronavirus yang positif. Gitu. Baik, ini kasus ini membuat kekhawatiran begitu semua pihak termasuk beberapa perangkat begitu pemerintah juga akhirnya membatasi keluar masuk dari warganya. Dokter, perlu tidak negara kita melakukan lockdown? Sekarang pertanyaannya, dari mana sumber kebijakan untuk melakukan lockdown? Itu ada karena kita melihat keganasan virusnya kan. Kita dapat informasi bahwa virusnya ini ganas, pasti membunuh, sehingga takut nyebar, kemudian kita lakukan lockdown. Sekarang pertanyaannya, jika virus ini saya ubah namanya, bukan COVID-19, jadi flu biasa, apakah kita akan melakukan lockdown? Apakah kita yakin bahwa kita semua baru terkena COVID di bulan Maret sesudah ditemukan kasus pertama? Apa perbedaannya antara flu sebelum bulan Maret dengan flu setelah bulan Maret? Apa perbedaannya antara pada saat kita sedang demam atau sakit? Kita semua mengalami kesakitan selama bulan Januari sampai Februari. Dan kita semua mengalami kesakitan selama 1 minggu dan tiba-tiba sembuh sendiri. Apa perbedaannya dengan kesakitan kita yang juga demam selama seminggu sesudah bulan Maret? Karena sesudah bulan Maret diumumkan ada COVID-19. Sehingga semua orang panik. Permasalahan wabah ini bukan di permasalahan virusnya lagi, tapi sudah melebar ke kepanikan. Kepanikan akan berlanjut menjadi stres, akan menjadi histeria, dan akan menjadi mass histeria. Sehingga apa yang terjadi? Maka akan dilakukan kebijakan untuk lockdown. Menurut saya, kalau kita mau menangani virus ini, kembali ke sifat virusnya ini sendiri, teliti virusnya, ada banyak ribuan ilmuwan yang ada di sini yang bisa meneliti virusnya. Kembali ke virusnya, teliti virusnya, kita kalahkan virusnya, dan kita bisa melakukan kok sama persis seperti yang dilakukan di Wuhan itu, sehingga mereka wabahnya selesai. Baik, dengan menjaga kebersihan dan juga terus menjaga imunitas tubuh itu cara yang paling tidak bisa kita hadapi untuk menghadapi virus corona. Terima kasih pakar virus dan juga Dr. Hewan Indro Cahyono sudah bersama kami di Anyus Siang.